Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Lama tidak update. Nah, kita tidak bahas ini, hanya ngobrol keluh kesah atau mungkin pengalaman atau mungkin apa aja lah. Curhat bisa seperti itu. Hari Kamis tanggal 29 Februari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Ternak Suara Channel, di kanan sendiri Abifam Godean Sleman Yogyakarta. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Mungkin kita bisa belajar bareng, karena saya masih pemula, masih banyak belajar. Saya yakin yang nonton video ini banyak sekali peternak senior. Saya masih pemula, masih banyak bimbingan. Oke, kita bahas apa ya? Oke, kita bahas soal regenerasi aja lah, regenerasi bebek, biar apa kita selaku peternak itu usaha itu jalan terus, atau perputaran bebek, perputaran telur itu selalu terjaga. Regenerasi bebek di dalam kandang. Oke teman-teman, jadi kalau saya lihat ya, saya amati dan saya alami dalam ternak bebek itu sebenarnya gampang-gampang susah. Banyak gampangnya, karena gampang-gampang dan susah. Gampangnya itu ya kita harus oke lah, kita dalam pelihara bebek itu yang pertama kita persiapkan kandang sebelum kita memasuki tadi yang saya sampaikan di awal, kalau kita selaku peternak itu harus menjaga regenerasi bebek di dalam kandang. Kandang sebelum mulai ternak bebek, saya hanya ulang dan ulang, kondisi kandang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Sebaik ya, bukan sebagus mungkin, tapi sebaik mungkin. Sirkulasi udara, perhatikan sirkulasi udara. Jangan sampai nanti kalau cuaca panas itu nanti bebek pengap, sirkulasi tidak dapat, nanti bebek kepanasan di dalam kandang. Perhatikan, 1 meter persegi idealnya paling bagus itu sebenarnya 1 meter persegi diisi 2,5, atau kalau 2 meter itu diisi 5, itu istimewa. Paling enggak ya 3 lah kalau mungkin mau memaksimalkan lahan. Itu perhatikan kondisi kandang, kekeringan kandang, panas masuk, lingkungan juga diperhatikan. Lalu kalau saya lebih seneng lantai itu langsung tanah, jadi tidak ada sekam, tidak ada, mungkin ada yang diplaster dulu karena tempat saya itu diplaster, saya rombak, sekarang lantai. Itu posisi kandang yang jelas jauh dari lingkungan tempat tinggal. Nanti jangan sampai amoniak tinggi, bau ke bawah angin. Nah ini dikomplain tetangga, dikomplain satu kampung, wah ini repot, panjang urusannya. Itu dari sisi kandang. Lalu sebelum bayah masuk, cek pakan yang akan digunakan. Pilih pakan yang akan digunakan. Mau pakan nyampur, mau pakan home industri, mau pakan pabrikan, merek apapun, karena sekarang banyak sekali seperti Malindo, Haida, kemarin Malindo New Hope, terus muncul Haida booming, terus sekarang ada Goldcoin. Itu di Jogja lagi muncul Goldcoin, belum pernah nyoba. Saya lagi nanya ke teman yang menggunakan Goldcoin, hasilnya bagaimana. Itu, atau pakan nyampur. Perhatikan umur, protein itu menyesuaikan umur. Kalau mau irit itu ya di awal-awal itu proteinnya kan mainnya di 15, seperti yang video-video saya sebelumnya, 15 sampai setelah umur bebek memasuki masa produksi
di 6 bulan lebih itu baru di 17%, dan itu 17% sudah ada di labelnya pakan jadi pabrikan. Oke, komposisinya apa kalau yang pakan nyampur? Ada yang pakai bekatul, ada yang bekatul atau dedak, konsentrat, ada yang nasi ake, dan macam-macam. Banyak sekali komponen, semua tergantung pada peternaknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bebek itu sendiri. Pilihlah bebek yang umurnya itu kira-kira pas saat masuk kandang. Ini salah satu kuncinya. Karena kalau terlalu muda, misalnya 1 bulan lebih baru nongol telur 1 butir, nah ini repot. Makanya saya kemarin waktu yang bayak ini masuk itu saya kasih bekatul saja, bekatul untuk menekan biaya pakan karena belum menghasilkan, pakan keluar terus. Itu saya kasih bekatul full kering. Ya untuk mes-mesnya, untuk bau-baunya itu ya dikasih konsentrat lah, dikasih konsentrat sedikit saja, setengah kilo untuk 42 ekor. Untuk saya lupa catatannya. Paling enggak, tapi dengan pemberian pakan yang pakai full konsep bekatul itu saya selalu berpegang prinsip pakan selalu tersedia. Jadi karena kering itu bisa dari pagi sampai pagi. Itu saya nekat. Hari ketiga baru saya tambahi konsentrat sedikit. Perlahan-lahan, nah nanti terserah kita. Di saat produksi telurnya sudah mencapai 30% atau 40%, baru pakan jadi masuk, atau kalau yang nyampur sendiri proteinnya ditingkatkan. Ya itu strategi dari peternaknya masing-masing. Itu ya teman-teman. Itu yang saya amati, saya perhatikan dalam kita ternak bebek. Lalu setelah ini, karena tentu kita berharap usaha itu kan selalu berkembang. Jadi perhatikan juga untuk distribusi penjualan telurnya. Telurnya bagaimana, dijual kemana. Paling banyak itu kalau saya itu di pengasin, full pengasin. Itu pun saya masih kurang-kurang karena bebek saya sekarang tinggal 200. Kenapa? Mungkin banyak yang bertanya, lama tidak upload, tahu-tahu bebeknya tinggal 200. Nah ini, jangan sampai nanti kalau setelah umur tua, produksi itu akan menurun. Nah inilah pinter-pinternya kita itu di sini, kita untuk mengatur. Mau di saat produksinya dihitung HPP-nya, lalu di saat produksi 60% atau 65%, nah ini mulai disortir, atau oke lah, ketika menggunakan pakan jadi setelah 50%, itu ibaratnya udah buk pakan atau pas untuk biaya pakan lah per kotaknya ya. Mau langsung pelan-pelan dirubah ke full bekatul atau bagaimana, biar tidak tombok pakan, biar tidak bebek makan bebek, atau bagaimana. Nah ini strategi kita ya, karena di saat ngafir itu juga ternyata sulit, walaupun kemarin ajangan tepat, pertama meleset lalu tepat, dan mungkin kita repot ngambil satu dikumpulin, nanti sisa yang di kandang ada berapa ekor, lalu kita gabung-gabung, itu kan juga bebek jadi stres. Kalau tidak mau repot, mungkin saya pikir ya, besok kalau saya isi lagi, kita lihat produksinya kurang lebih di 50%, produksi telur hanya pas untuk biaya pakan untuk satu kotak itu langsung rubah pakan ke pakan yang seadanya. Jadi sudah tidak diharapkan, nah itu di akhir. Nah dari 5 bulan, oke lah 5 bulan, kita hanya menyisihkan selama 5 bulan itu kurang lebih 35 atau 40 ribu lah. Kalau dibagi per bulan kan nggak ada, per bulannya itu nggak ada 10 ribu per ekor. Logikanya, teorinya seperti itu, tapi susah juga. Ini saya alami, makanya saya belum bisa nambah karena uang habis, bebek ketimbun semen. Mungkin teman-teman ada yang tahu, yang sering WA, ini loh, saya tak menyelesaikan urusan saya yang di rumah, pas akhir bebek kecemplung semen. Itu oke teman-teman, itu ya. Jadi inilah kunci di regulasi bebek
regulasi bebek itu regulasi perputaran bebek itu harus kita jaga. Kalau tidak mau repot ya itu 50% langsung ganti pakan seadanya, kasih bekatul aja, lalu dijual. Nah ini yang kita kumpulin nabung satu persatu sedikit demi sedikit itu kita tinggal nambahkan buat beli bayah baru karena akhir rata-rata di 55.000. Saya jual alhamdulillah ada di yang 60.000. Kalau logikanya bayah itu harga di 86, oke lah 90. Tinggal nambah 39 dikurangi 55 itu kan 35.000. Yang kita kumpulkan selama 5 bulan atau mungkin 4 bulan aja lah, 4 bulan per ekornya. Kalau menambah 100 berarti ya tinggal ngalikan aja. Itu yang ada dalam benak saya karena kalau sudah pegang uang itu kan licin banget uang itu. Kita sebagai peternak yang harus punya tabungan dompet itu banyak. Harusnya seperti itu. Tapi karena saya masih repot, ya alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit lah sudah dinikmati. Bebek bisa buat beli semen. Aduh. Bangkit lagi, doakan semoga AB Farm bisa segera nambah populasi, bisa terus berkembang karena satu target saya sudah tercapai, bukan di sini ya, tapi target yang lain sudah tercapai. Keinginan beberapa tahun saya sudah tercapai, alhamdulillah di 2024 sudah selesai. Dari proses Juni 2023 sampai 2024. Target saya di 2024 ini mungkin sampai akhir tahun nambah kandang. Target 2024. Jadi ini kan di satu sisi membujur ke barat, dari timur ke barat, insya Allah yang di pinggir sungai itu kurang lebih bisa nambah populasi 400 sampai 500. Target saya di 2024 semoga tercapai. Gitu. Jadi perhatikan siklus atau perputaran bebek. Nah ini yang perlu diperhatikan karena kalau sudah kandang bagus, bukan bagus, kandang terpenuhi SOP lah, lalu pakan juga sudah terkondisi, kandang terkondisi, pakan terkondisi, bebeknya masuk umurnya udah pas, lalu produksinya stabil, itu jangan terus cepat puas dulu karena problem itu setiap hari mesti ada. Belum nanti kalau hujan air masuk itu repot, bebek langsung ngedrop. Jangan kondisikan kandang selalu kering walaupun kondisinya hujan. Itu saya ulangi ya, itu seperti itu. Lalu penjualan telur dan pas masa akhir itu juga harus diperhatikan. Itu yang saya perhatikan selama saya ternak bebek. Kalau ingin perputaran bebeknya itu terjaga, itulah yang siklusnya itu perputaran bebeknya biar bisa terjaga. Mungkin itu hanya curhat ya, karena ini saya benar-benar saya alami karena bebek akhir kemarin harusnya bisa buat beli bayah baru sebagian saya belikan, yang lain bebeknya kecemplung semen. Itu terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata dan hanya ngomong ngalur ngidul, hanya sebatas curhat. Doakan bisa terus berkembang AB Farm. Kemudian sekali lagi jangan lupa subscribe, kita diskusi, kita belajar bareng. Terima kasih, saya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.